Selanjutnya, pemirsa, seorang guru muda di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas sekolah tempatnya mengajar. Korban ditemukan tewas dengan luka sayatan pada bagian lehernya. Ya, RD ditemukan tewas bersimbah darah di Mes Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya, Desa Bujung Burung, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Guru muda berusia 24 tahun ini ditemukan tewas dengan luka sayatan pada bagian lehernya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit setempat untuk dilakukan autopsi. Tidak membutuhkan waktu lama, petugas Satuan Reserse Polres Mesuji menangkap pelaku pembunuhan. Ironisnya, pelaku merupakan tunangan korban sendiri. Pelaku tega membunuh korban lantaran cemburu karena korban dekat dengan pria lain. Dan biasa untuk perbarui informasi dari kasus pembunuhan guru muda di Mesuji, Lampung ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Mesuji, ada AKP Sigit Barzali. Selamat malam Pak Sigit. Pak Sigit, apakah benar kasus pembunuhan ini hanya dilatar belakangi kecemburuan saja? Adakah kemudian motif-motif lain? Ya baiklah Pak. Ya, apakah? Dengan kami AKP Sigit Barzali, kalau berdasarkan motif yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sampai dengan saat ini tersangka mengaku bahwasannya motif yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, calon istrinya, karena motif cemburu, dan juga memang diketahui berdasarkan keterangan tersangka sendiri itu korban mencoba untuk merubah tanggal jadwal rencana pernikahan antara mereka berdua. Baik, apakah kemudian kejadian ini ada perencanaan sebelumnya atau karena ada cekcok sebelumnya sehingga menimbulkan amarah yang kemudian berakhir pada kematian korban ini, Pak? Berdasarkan keterangan tersangka itu pada saat pagi hari sebelum bertemu, pagi hari sekitar jam 7 itu mereka berkomunikasi, ada via telepon. Korban menyatakan bahwasanya akan berencana untuk merubah tanggal. Sebelumnya memang tersangka sempat cemburu dan timbul kekhawatiran apakah ini ada kemungkinan dia akan membatalkan pernikahan, bukan hanya untuk membatalkan untuk mengganti tanggal, tapi ada kemungkinan membatalkan pernikahan tersebut. Kemudian untuk mengkonfirmasinya, yang bersangkutan mencoba untuk bertemu korban melalui telepon, memaksa untuk bertemu. Sempat beberapa kali ada penolakan dari korban. Kalau kita lihat dari bukti chat yang ada, penolakan dari korban, namun tersangka masih terus memaksa. Kemudian disepakati bertemu di jam 2 setelah anak-anak sekolah pulang. Kebetulan sepi saat itu, tidak butuh waktu lama, hanya pembicaraan menurut tersangka hanya pembicaraan 5-10 menit. Di sana terdapat percakapan, namun tersangka tahu di sana ada pisau karena yang bersangkutan memang sering berkunjung ke sana. Ditanyakan langsung, dikonfirmasi langsung oleh tersangka kepada korban, apakah betul kau mau mengganti jadwal pernikahan kita, supaya terjadi pembicaraan di sana. Menurut yang bersangkutan tidak terjadi cekcok. Baik. Namun iya betul, menurut tersangka korban menyatakan saya berencana merubah tanggal menjadi tanggal 24. Kemudian ada satu lagi ucapan yang mungkin agak sedikit menambah emosi dari tersangka. Ya tanggal 4 kita lihat aja, dan tanggal 24 kita lihat aja nanti. Nah itu timbul perasaan dia juga, ada kemungkinan mungkin batalkan, sehingga yang bersangkutan nekat melakukan pembunuhan. Kemudian siapa yang pertama kali menemukan jasad korban yang ada di dalam mes ini, dan yang akhirnya kemudian polisi mencurigai adanya yang pelaku ini merupakan tunangan dari korban ini, Pak? Jadi Pak, kita pertama mendapat informasi dari masyarakat itu sekira pukul
6 sore jam 18.00 kita dapat informasi bahwa saya ditemukan seorang mayat wanita di sekolah, di mes sekolah di Desa Bujung Guring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kemudian diketahui mayat pertama kali ditemukan oleh saudara Siti yang kebetulan berprofesi juga sebagai guru. Kebetulan memang satu rumah, satu mes. Dari satu mes itu terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi, Pak. Kebetulan tetangga kamarnya ini ialah saudara Siti. Saudara Siti kebetulan saat itu telah pulang dari dijemput oleh pacar korban yang juga pelaku ini. Setelah jemput, pulang sampai di rumah jam 5 sore. Kemudian dia berberes di kamarnya, pintu memang sudah bisa dibuka. Berberes di rumahnya, tidak pertama yang bersangkutan saksi Siti tidak menyadari bahwasannya korban sudah dalam keadaan meninggal. Namun setelah pada saat jam 5 sore dia berberes-beres, namun kok tidak ada aktivitas di kamar Siti, dia berpikir mungkin Siti belum sholat asar. Baik. Si korban belum sholat asar. Oleh sebab itu dia coba untuk mengetok pintu untuk membangunkan korban Rosi. Dan ditemukanlah ada korban tergeletak di dalam kamar itu. Buka pintu, yang bersangkutan terkejut, kemudian langsung berteriak untuk minta pertolongan warga. Baik, Pak, terakhir terkait dengan pasal apa yang kemudian akan menjerat pelaku ini, Pak? Untuk pelaku kita persangkakan yang bersangkutan dengan pasal pembunuhan berencana dan atau subsidiar pembunuhan sebagaimana dimaksudkan pasal 340 KUH pidana subsidiar 338. Baik, terima kasih Pak Sigit atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Satu Malam. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih.